Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andri Tatum. Eh, saya bertemu sebuah kasus dalam grup saya yaitu tentang cara memilih freon. Jadi salah satu murid saya bertanya tentang apa kelebihan freon A dibanding freon B, dibanding freon C, dibanding freon D. Mereka bertanya dan mereka beranggapan bahwa kalau memakai freon A itu hasilnya lebih jelek daripada memakai freon B, daripada freon C. Mereka bertanya dan saya sebenarnya agak bingung juga menjawabnya. Tapi saya akan bantu jawab. Karena emang ini selalu menjadi perdebatan di antara eh, ya kita bicara ini tukang kulkas ya, di antara tukang kulkas satu dan yang lain. Kadang ada yang pro dan kontra. Tapi saya akan bantu jawab versi saya. Versi saya yang saya sudah mengerjakan kulkas selama kurang lebih 9 tahun. Ya mungkin bisa jadi semacam acuan atau patokan buat teman-teman semua, eh, khususnya yang sedang mengerjakan kulkas, jadi lebih paham caranya itu bagaimana. Sangat sederhana teman-teman. Intinya teman-teman, kuncinya tenang dan teliti. Eh, eh, saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilunasi ya, hutang-hutangnya. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi saya setiap hari share ilmu. Dengan modal recehan teman-teman bisa mengerjakan unit harga jutaan. Baik, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya teman-teman ya. Saya bertemu dengan sebuah kasus, sebuah pertanyaan di dalam grup saya. Tanya, ini yang ini ya, Maharus Pak Maharus 0853 sekian ya. Selalu aja biru, saya maunya merah. Coba, merah. Nggak bisa dihapus teman-teman. Selamat pagi Bapak Andre, pagi Pak. Setiap membenahi kulkas, membenahi itu memperbaiki teman-teman ya, atau menyervis, atau mengisi freon. Pagi Bapak Andre, setiap membenahi kulkas, terutama ngisi freon, selalu buntu. Kalau pakai gas LPG lancar, padahal sudah plusing semua. Filter diganti. Saya gunakan freon Clea kalengan kecil. Apa ada pengaruhnya? Pakai Clea kalengan kecil sama pakai Clea kalengan besar. Terima kasih banyak Pak gitu. Jadi Bapak ini bertanya tentang perbedaan antara freon A, freon B, freon C dan freon D. Apa ada bedanya gitu terkait dengan pengisian freon kulkas? Saya akan bantu jawab tentang pengalaman saya ya. Jadi yang jelas untuk freon kulkas itu nggak ada bedanya, teman-teman. Setahu saya tuh nggak ada bedanya. Di sini banyak banget saya udah siapkan buat teman-teman. Ini freon Bailian, oke? Ini freon Bailian. Kemudian ini freon apa lagi nih? Freon One Cool. Harganya juga variasi, ada yang 35.000, ada yang 50.000. Kemudian ini yang R134 ya. Ini salah nulis ininya nih. Salah ngambil gambar saya ini. Kan ada yang R134 Freo versi tabung kan ada. Terus ini yang ini apa? Yang Ceremus. Ini Ceremus. Ini Freon R134 Ceremus teman-teman ya. Kemudian ini satu lagi R600A. Ini freon ini gambarnya gambar apa? Tulisan Cina teman-teman ya.
Terus yang ini yang sering dipakai sama orang-orang. Kayak ada yang berpikiran bahwa freon ini palsu, ada yang berpikiran bahwa freon ini nggak asli. Ada yang bilang antara freon A, freon B, freon C itu ada yang palsu, ada yang asli dan sebagainya. Tapi pengalaman saya teman-teman, kurang lebih 9 tahun di dunia pendingin ya, mengerjakan kulkas itu kagak ada yang kagak dingin teman-teman. Oke. Saya juga bingung. Kenapa ada yang berpikiran nggak dingin, ada yang berpikiran bahwa freonnya palsu. Dan saya, kalau teman-teman tahu, freon saya bukan pakai yang lain-lainnya. Saya ini freon saya ini teman-teman. Untuk mengerjakan kulkas ini freon saya. Logikanya freon ini harganya lebih murah. Ini isinya 3000 gram ya. Ini 3 kilo. 3 kilo saya beli dengan harga Rp20.000. Oke. Ini 3 kilo saya beli dengan harga Rp20.000. Dan setahu saya itu satu kulkas untuk satu pintu itu kurang lebih cuma 100 gram butuhnya. Nggak nyampe 100 gram malah. Kita bicara satu pintu ya. 100 gram. Berarti ada 100 dikali sebentar. Saya hitungkan buat teman-teman. 100 dikali 30. Nah, berarti kalau pakai ini teman-teman, saya dapat 30 kulkas. Mantap nggak teman-teman? 3 kilo sih. 100 gram dikali 3000 gram sama dengan 3 kilo kan. 1 kilogram kan 1000 gram. Jadi kalau saya pakai ini satu ini bisa buat 30 kulkas. Jadi 30 kulkas ya. Berarti saya belinya 200 sebentar. Iya 20.000 ya. 20.000 dibagi 30 kulkas. Berarti 20 bagi 3 berapa teman-teman? 20 bagi 3. 20 bagi 3 9, 7, 6. 6 ya. Kurang lebih saya cuma modal berapa untuk satu kulkasnya teman-teman? Berarti saya cuma modal 600 perak. Kurang lebih 600 perak. Hemat luar biasa. Dan ini yang saya sudah pakai bertahun-tahun. Saya cuma modal 600 perak dari LPG. Saya pakai LPG ya. Bagaimana masalah mampet Mas Andre? Nggak ada mampet. Nggak ada apa-apa. Asalkan kita sebelum melakukan pengisian freon, kita masukkan ini teman-teman. Masukkan metil sebesar, kalau saya sering 50% ya. Dari metil ini 50%-nya saya masukkan. Teman-teman tinggal dikira-kira sendiri 50% dari metil ini dimasukkan. Saya juga pernah pakai ini, teman-teman, karena jarak jauh dari tempat saya menuju ke tempat konsumen dan saya punya ini, saya juga masukkan ini. Dan ini harganya Rp18.000. Kurang lebih Rp18.000. Murah, teman-teman. Dan nggak komplain. Jarang sekali saya ketemu komplain kulkas. Makanya saya bingung. Teman-teman kok freonnya warnanya mereknya macam-macam tapi masih ada aja yang komplain. Tapi saya share di sini lah. Saya nggak memaksa teman-teman untuk memaksa teman-teman atau menyarankan teman-teman pakai LPG atau pakai freon apapun terserah. Yang saya sarankan pada teman-teman adalah tenang dan teliti dan pakailah SOP yang ada. Maksudnya gini. Kalau saran saya ya untuk mencegah ya mungkin di sini kan di kalimatnya coba saya baca lagi. Di sini kan kalimatnya nggak saya baca lancar, saya flashing. Buntu ya, selalu buntu kalau pakai gas LPG lancar, selalu buntu. Jadi buntu itu kan artinya masuk angin. Jadi yang pertama teman-teman lakukan itu adalah dibersihkan dulu sistemnya teman-teman. Dibersihkan dulu sistemnya, kalau udah bersih, kemudian lakukan vakum, habis vakum masukkan ini. Itu aja dah cara yang sering saya lakukan dan nggak pernah, jarang banget ada komplain. Dia dari 100 kejadian 2 lah komplain apa 1 komplain.
dari 100 kulkas itu hal yang wajar. Jadi di vakum yang lama gitu kan, habis itu dimasukkan ini ke sistem. Kalau enggak, pokoknya flashingnya yang harus bersih, di blasting harus bersih. Setelah di blasting bersih, kemudian siapkan setengah apa namanya nih? Setengah aqua botolin ini, setengah metil tauzon ini, segel, kemudian diisi, udah. Jarang banget ada komplain teman-teman. Dan cara itu yang sering saya lakukan. Alhamdulillah nggak pernah ada komplain. Sangat simpel teman-teman ya. Kuncinya tenang dan teliti. Kemudian saya bahas ini. Mas Andri gimana caranya Mas Andri pakai kayak ginian ini disambung ke analisernya gimana? Jadi kalau teman-teman tahu kalau teman-teman punya punya las ya, punya hikuk las yang bekas, itu teman-teman disambung ke ujungnya itu disambung ke pentil kulkas. Oke. Nanti pentil kulkas tinggal dihubung ke selang. Udah itu aja. Terus ininya apa namanya nih, keran yang buat ke hikuk itu disambungan ke sini. Ke hikuk ini. Jadi jadilah freon hikuk. Sederhana teman-teman ya. Kalau ini gimana Mas Andre? Kalau ini teman-teman punya regulator bekas. Regulator kan ada dua ya, keluarnya satu ke meteran yang ada meterannya tuh. Dia buat mengetahui kondisi gasnya tuh masih full apa udah rendah. Itu diukur di apa namanya? Di regulator itu. Dan yang keduanya kan yang keselang. Itu keselangnya ditutup pakai lem apa? Pakai lem Aibon atau enggak pakai lem campur hitam putih. Nah, itunya disambungkan ke pentil. Gimana caranya biar bersambung ke pentil? Udah. Sederhana teman-teman. Simple sekali. Dan selesai. Oke, mungkin cukup segitu teman-teman ya pengetahuan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Kuncinya tenang dan teliti. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan sempurna. Baik, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.